这个游戏你没命，你惹了一个大麻烦。它会让你大脑瞬间重写。告诉我，Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan beradrenalin berjudul Desperado 2024. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan bos mafia terbesar di Asia sedang menyandra seorang pria bernama Barno. Barno dianggap sudah menghabisi adik kandung si bos mafia dan oleh sebab itulah ia disandra. Kemudian si bos mafia memerintahkan para anak buahnya untuk menyiksa Barno karena ia ingin melihat Barno menderita dulu sebelum benar-benar dihabisi. Di tengah penyiksaannya, si bos mafia sempat bertanya dengan siapakah Barno menghabisi adiknya. Barno menjawab kalau ia tidak pernah menghabisi adik kandung si bos mafia. Yang ada adik kandung si bos mafia lah yang telah menghabisi anak dan istri Jok, sahabat Barno. Barno yakin jika sebentar lagi Jok akan datang untuk membantai si bos mafia dan antek-anteknya. Di waktu yang sama, tiba-tiba lampu mati dan seketika Barno tersenyum karena kini Jok sahabatnya telah datang. Ini dia Jok si sahabat Barno dan dengan cepat Jok segera membantai semua orang yang ada di sana. Terlihat Jok yang sangat hebat dan mampu meratakan sebagian anak buah si bos mafia. Rupanya Jok ini bukanlah orang sembarangan karena ia adalah mantan agen rahasia pemerintah yang selalu ditugaskan di luar negeri. Di tengah pertempuran, Jok sempat melepaskan ikatan di tangan Barno hingga sekarang Barno bisa ikut bertempur membantu Jok. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Jok sempat memojokkan si bos mafia. Sialnya, si bos mafia mengaktifkan bom yang telah ia tanam lalu pergi melalui jalan rahasia. Tapi beruntung saat bom itu meledak, Jok ditarik masuk ke dalam air oleh Barno yang membuat mereka berdua selamat. Ketika melihat kobaran api, seketika Jok teringat dengan anak istrinya yang dihabisi oleh adik si bos mafia dengan cara dibom. 15 menit kemudian terlihat si bos mafia yang sudah berada di luar markasnya. Lalu si bos mafia bertemu dengan tangan kanannya yang bernama Art. Si bos mafia sudah lega sebab mengira kalau Art akan membawanya pergi. Namun siapa sangka Art malah menabrak si bos mafia dengan menggunakan motornya. Di sini Art mengatakan kalau si bos mafia sangatlah bodoh karena yang menghabisi adik kandung si bos mafia sebenarnya adalah Art, bukan Jok ataupun Barno. Art sengaja mengkambing hitamkan Jok dan Barno karena mereka telah mengusik bisnis barang haram pribadi milik Art. Bahkan Art jugalah yang telah menghabisi istri dan anak Jok supaya Jok mengira kalau itu perbuatan dari adik si bos mafia. Tak berselang lama, Jok datang seorang diri karena Barno sahabatnya telah Jok perintah untuk pergi duluan. Di sini Jok bertanya siapakah Art yang sebenarnya. Art menjawab kalau dia adalah orang yang telah menghabisi anak dan istri Jok termasuk menghabisi adik si bos mafia. Art telah berhasil mengadu domba Jok dan si bos mafia sehingga sekarang Art satu-satunya bandar barang haram di kota ini. Dengan kejam Art menghabisi si bos mafia dengan menggunakan motornya. Di waktu yang sama, tak sengaja Jok berhasil melihat tato angka di tangan Art. Lalu Art melajukan motornya ke arah Jok dan terjadilah pertempuran.
Jok yang sudah kelelahan, ia pun sempat dipojokkan dan hendak dihabisi oleh Art. Namun tiba-tiba para polisi berdatangan yang membuat Art melarikan diri. Jok sendiri tidak sempat kabur dan pada akhirnya ia harus ditangkap. Keesokan harinya terlihat Jok yang sudah berada di penjara. Jok adalah satu-satunya orang yang tertangkap karena Barno sahabatnya telah pergi duluan sementara Art si musuh berhasil kabur. Jok dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena dianggap sebagai penjahat yang membantai puluhan orang. Singkat cerita, 9 tahun kemudian kini Jok dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Jok langsung saja mendatangi kuburan mendiang istri dan anaknya untuk meminta maaf. Jok berjanji akan membalas kematian mereka berdua, apalagi sekarang Jok telah mengetahui kalau pembunuh sebenarnya adalah Art. Tiga bulan kemudian memperlihatkan Barno sahabat Jok yang kini sedang berkampanye karena ternyata ia akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Selama 9 tahun ini ternyata Barno telah membangun bisnis dan reputasinya sendiri demi bisa menggapai cita-citanya yaitu menjadi wali kota. Setelah kampanyenya selesai, Barno dan beberapa anak buahnya pulang menuju rumah. Namun tiba-tiba ada seorang badut yang mengikuti Barno lalu menyerangnya. Pertarungan itu berhenti ketika Barno mengetahui kalau badut tersebut adalah Jok sahabat dekat Barno. Barno pun langsung mengajak Jok ke rumahnya lalu menyuguhkan berbagai makanan dan minuman. Terlihat Barno yang sangat bahagia karena sekarang Jok sudah bebas dari penjara. Namun Barno sempat kecewa karena Jok tidak pernah mengabarinya padahal ia sudah keluar dari penjara 3 bulan yang lalu. Kemudian Barno mengajak Jok untuk bergabung dan ia akan menjadikan Jok orang penting jika Barno terpilih menjadi wali kota. Akan tetapi Jok menolak karena sekarang ia sudah nyaman dengan pekerjaan barunya yaitu menjadi badut untuk anak-anak SD. Mendengar hal tersebut, Barno pun tidak memaksa. Lalu Barno memberikan kartu namanya dan meminta Jok untuk menghubungi jika suatu waktu membutuhkan bantuannya. 亚娜跟小七的凶手，干一杯，庆祝你出来。 Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Swilling yang kala itu baru bubar dari sekolahnya. Ketika sedang menunggu jemputan pengasuh, tiba-tiba Swilling ditodong oleh sebuah pistol. Ternyata pistol itu hanyalah pistol gelembung dan yang melakukan hal tersebut adalah Jok yang sekarang menjadi badut. Rupanya hampir setiap hari Jok main dengan Swilling sembari Swilling menunggu jemputan dari pengasuhnya. Tak lama si pengasuh pun datang, namun ketika Swilling akan menyeberang ada satu motor yang hendak menabrak. Seketika Jok teringat dengan Art si pembunuh keluarganya yang selalu menggunakan motor hingga dengan cepat Jok menyelamatkan Swilling. Akan tetapi saat dicek ternyata pengendara motor itu tidak memiliki tato angka di tangannya yang artinya bukanlah Art. Adegan berpindah kepada Art yang sekarang menjadi bos mafia terbesar di kota tersebut. Saat ini Art sedang menyiksa seorang kapten polisi yang ternyata itu adalah ayahnya Swilling. Rupanya ayah Swilling mempunyai semua bukti kejahatan Art yang ia simpan di dalam plastis. Oleh karena itulah si ayah disiksa lalu Art bertanya di mana si ayah menyimpan plastisnya. Ayah Swilling yang tak kuat menahan siksaan akhirnya mengatakan kalau plastis tersebut ia simpan di dalam boneka beruang putrinya yaitu Swilling. Mengetahui itu semua, Art segera memerintahkan tangan kanannya untuk mengambil boneka tersebut. Di hari selanjutnya terlihat tangan kanan Art yang bernama Jabal serta para anak buahnya sedang mengobrak-abrik rumah ayah Swilling untuk mencari boneka beruang. Bahkan Jabal sampai menyandra si pengasuh lalu bertanya di manakah boneka beruang milik Swilling. Si pengasuh yang sangat ketakutan akhirnya mengatakan kalau boneka itu dibawa oleh Swilling ke sekolah. Namun bukannya berterima kasih, Jabal malah langsung menghabisi si pengasuh lalu pergi ke sekolah Swilling.
Di sisi lain memperlihatkan Swiling yang masih berada di dalam kelas karena sekarang ada pertemuan antara keluarga murid. Masing-masing dari murid membawa orang tuanya dan hanya Swiling saja yang seorang diri karena kita tahu kalau sang ayah masih disekap oleh Art. Tak berselang lama, Jock datang ke kelas dengan kostum badutnya karena kebetulan sekali hari ini dia mendapat panggilan untuk memberi pertunjukan. Selesai menampilkan pertunjukannya, Jock yang melihat orang tua Swiling tidak hadir, ia pun langsung mengatakan jika dirinya akan menjadi wakil untuk Swiling. Seketika Swiling menjadi senang karena sekarang ia tidak sendiri lagi. Tak berselang lama datanglah dua orang pria yang mengaku sebagai polisi. Mereka meminta izin untuk membawa Swiling karena diutus oleh ayahnya yang merupakan kapten polisi. Namun ketika Swiling akan dibawa, tak sengaja Jock melihat tato angka di tangan kedua pria tersebut. Jock pun menyadari kalau mereka bukanlah polisi hingga inilah yang dilakukan Jock. Jabal yang menunggu di luar, ia pun mengirim lagi pasukan ke dalam karena sedari tadi dua anak buahnya belum kembali. Setelah meratakan mereka semua, Jock melihat lagi orang-orang memiliki tato angka di tangannya. Dengan cepat, Jock langsung membawa Swiling pergi dari sana karena ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Saat di luar, Jock mengambil taksi lalu memasukkan Swiling ke dalam taksi tersebut. Namun anak buah Jabal yang lain berdatangan hingga dengan terpaksa Jock harus melawan dulu mereka semua. Selanjutnya, Jock menjalankan taksi itu sambil membawa Swiling. Namun sialnya ia dikejar oleh Jabal dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya, Jock dapat menggulingkan mobil Jabal. Namun mobil taksinya juga harus rusak sehingga Jock memutuskan untuk membawa Swiling pergi dengan berjalan kaki. Jabal sendiri rupanya masih selamat meskipun mobilnya terguling. Lalu dengan cepat ia memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengejar Jock. Jock masuk ke dalam pasar lalu menghapus make up badutnya sehingga penampilannya kini seperti agen rahasia pada umumnya. Kemudian Jock berhasil menangkap satu anak buah Jabal yang terus mengejar lalu dibawa ke pojok pasar. Di sini Jock bertanya siapakah bos besar si anak buah dan kenapa mereka mengincar Swiling. Si anak buah bersumpah kalau ia tidak mengetahui siapa bos besarnya, tapi yang pasti ia bekerja untuk Jabal. Si anak buah juga memberitahu kalau mereka diperintah untuk mengambil boneka beruang yang dibawa oleh Swiling. Mengetahui hal tersebut, Jock pun langsung pergi dan membiarkan anak buah Jabal itu tetap terikat. Akan tetapi, tiba-tiba Jock diserang oleh satu polisi wanita bernama Anan dan terjadilah baku hantam. Dengan sangat mudah, Jock dapat melumpuhkan Anan. Namun ketika Jock akan menghajar lagi Anan, Swiling melarangnya karena Anan adalah teman baik sang ayah. Alhasil, Jock pun hanya mengikat Anan di tiang lalu pergi membawa Swiling. 1 jam kemudian memperlihatkan Anan yang sudah berada di kantornya karena tadi ia ditolong oleh rekan-rekannya di kepolisian. Di sini, ketua polisi malah menganggap kalau badut itu atau Jock telah menculik Swiling. Si ketua polisi tidak mau tahu bagaimana caranya Anan dan anak buahnya yang lain harus segera menangkap badut tersebut. Lalu salah satu anak buah si ketua polisi memberitahu kalau ayah Swiling yang merupakan seorang kapten sudah tidak bisa dihubungi dalam beberapa hari ini. Mereka semua tidak tahu kalau sebenarnya ayah Swiling sedang disandra oleh Art si bos mafia. Di balik itu terlihat Jock yang membawa Swiling ke kontrakannya. Di sini Jock mengecek semua barang di tas Swiling karena ia penasaran dengan boneka beruang yang para penculik itu cari. Namun tak sengaja Jock melihat sebuah jam tangan digital yang GPS-nya selalu aktif.
Akhirnya Jok menyadari kalau para penculik itu mengetahui lokasi Swilling dari GPS di jam tangan tersebut. 可以找我的爸爸。 Benar saja, rupanya Jabal dan para anak buahnya sudah berada di luar kontrakan Jok lalu segera masuk ke dalam. Jok yang menyadari hal tersebut segera memasukkan Swilling ke ruangan rahasia lalu ia bersiap untuk melawan mereka semua dan kita lihat aksinya. Jabal yang melihat semua anak buahnya telah diratakan, ia pun menantang Jok untuk berduel. Namun hanya dengan beberapa kali pukulan, Jabal pun tumbang lalu disandra oleh Jok. Di sini Jok menyiksa Jabal dengan disetrum lalu bertanya siapakah bos Jabal dan kenapa mereka ingin menculik Swilling. Jabal yang tak kuat menahan siksaan akhirnya mengatakan kalau bosnya adalah Art dan tujuan mereka ingin menculik Swilling untuk mendapatkan boneka beruangnya. 还会让你大脑瞬间冲洗。告诉我， Di luar kontrakan, Anan, si polisi dan pasukannya telah berada di sekitaran sana. Namun beruntung ketika mereka masuk, Jok sudah berhasil kabur dengan membawa Swilling. Alhasil Anan dan pasukannya hanya menemukan para anak buah Jabal yang sudah babak belur sedangkan Jabal sendiri juga berhasil kabur. Setelah itu, Jok membawa Swilling ke markas keduanya karena di sini adalah tempat yang paling aman. Apalagi kini jam tangan milik Swilling yang terhubung dengan GPS telah Jok buang. Kemudian Swilling memberikan Jok boneka beruang yang selama ini kelompok Art cari. Ketika mata boneka beruangnya dicopot, di sana terdapat flashdisk sehingga Jok langsung membuka isi flashdisk tersebut. Ternyata flashdisk itu berisi semua bukti kejahatan Art dan pantas saja Art sampai mengerahkan semua pasukannya. Jok menyadari kalau yang mengumpulkan semua bukti ini pasti adalah ayah Swilling yang merupakan seorang kapten polisi. Di sisi lain memperlihatkan Jabal yang baru sampai di markas Art. Di sini ia meminta maaf karena belum bisa membawa flashdisknya. Namun Art yang merasa Jabal sudah tidak berguna dengan kejam Art langsung menghabisi Jabal. 凌乱了，แกไปพักผ่อนได้ Kemudian Art menghubungi seseorang yang ternyata itu adalah bosnya atau dalang dari semua ini. Art meminta maaf karena barangnya belum bisa diketemukan tapi ia berjanji akan segera mendapatkan flashdisk tersebut. Adegan berpindah kepada Anan si polisi yang sedang membahas masalah Jok dengan tim di kantornya. Tiba-tiba mereka kedatangan ayah Swilling atau sang kapten polisi. Entah bagaimana ayah Swilling dapat kabur dari Art karena kita tahu kalau sebelumnya dia sedang disandra oleh Art. Kemudian ayah Swilling mengajak Anan dan yang lain meeting untuk membahas masalah Jok yang dianggap telah menculik Swilling. Si kapten menjelaskan kalau Jok bukanlah orang sembarangan dan dia adalah mantan agen rahasia terbaik yang selalu ditugaskan di luar negeri. Mereka harus berjuang keras untuk bisa menangkap Jok dan kali ini si kapten akan langsung turun tangan membantu Anan dan timnya. Apa yang sebenarnya terjadi kita akan tahu nanti. 姐夫，红啊，满着路栏杆白呀了呢。 Keesokan harinya terlihat Jok yang membawa Swilling bermain di pameran. Selesai bermain, tak sengaja Jok melihat konferensi pers pihak kepolisian. Di sana ayah Swilling atau si kapten polisi mengatakan kepada publik kalau putrinya telah diculik oleh Jok yang selalu menyamar menjadi badut. Si kapten juga berpesan kepada Jok agar segera mengembalikan putrinya daripada dia diburu oleh semua polisi. Melihat hal tersebut, Jok pun merasa ada yang aneh dan kenapa ia dituduh menculik Swilling yang padahal sudah jelas Jok hanya sedang melindunginya. Tak berselang lama, ponsel si kapten berdering dan ketika diangkat itu adalah Swilling. Swilling ingin bertanya kenapa si ayah sampai menuduh Jok sebagai penculik yang padahal selama ini Joklah yang melindunginya. Belum sempat menjawab, panggilannya malah mati sehingga si kapten langsung melacaknya. Setelah mendapatkan lokasi Swilling yang berada di pameran, si kapten langsung pergi ke sana seorang diri. Namun sayangnya Swilling dan Jok sudah pergi entah kemana.
Tak lama si kapten dihubungi oleh Jok yang bertanya kenapa ia memitnah dirinya menculik Swiling. Si kapten tidak menjawab dan malah mengatakan jika ia mengetahui kalau Jok mempunyai dendam kepada Art si mafia yang telah menghabisi istri dan anak Jok. Si kapten berjanji akan memberikan di mana lokasi Art asalkan Jok mengembalikan Swiling. Dengan senang hati, Jok pun akan menyerahkan Swiling lalu membuat pertemuan dengan si kapten di sebuah dermaga pada malam ini. 喂， 小丑叔叔，他能帮你早点抓住那个坏人。 Malam harinya terlihat Jok yang sudah bertemu dengan si kapten. Namun Jok tidak membawa Swiling demi keselamatannya dan ia akan mengembalikan Swiling setelah Art berhasil dihabisi. Si kapten pun mengerti dan ia langsung saja memberikan semua informasi tentang Art. Lalu si kapten mengatakan kalau markas Art berada di sebuah pabrik kosong yang ada di ujung kota. Mengetahui itu semua, Jok berterima kasih dan ia meminta si kapten agar tidak mencemaskan Swiling. Besok malamnya memperlihatkan Jok yang sudah berada di depan pabrik kosong tempat markas Art berada. Dengan cepat ia langsung menerobos masuk dengan menggunakan mobil. Dan inilah aksinya. Semua anak buah Art kini telah habis dan yang tersisa hanya Art seorang. Kemudian Art menantang Jok untuk berduel dan dengan senang hati Jok meladeninya. Saat Jok akan menghabisi Art, datanglah ayah Swiling yang memohon kepada Jok untuk tidak melakukan hal tersebut. Si kapten berjanji akan memenjarakan Art seumur hidup sampai dia membusuk di dalam penjara. Pada akhirnya Jok mengalah lalu menyerahkan Art kepada ayahnya Swiling atau si kapten polisi. Keesokan harinya Jok berpenampilan menjadi badut lagi lalu ia membawa Swiling main ke pameran. Tak lama datanglah si kapten atau ayah Swiling yang berniat membawa Swiling putrinya. Sebenarnya Jok sudah menganggap Swiling sebagai anaknya sendiri, namun mau tidak mau kali ini ia harus mengembalikan Swiling sesuai dengan perjanjian. Sebelum berpisah, Jok memberitahu si kapten kalau flash disk yang berisi semua bukti kejahatan Art telah ia kembalikan lagi ke dalam mata boneka beruang. Selang beberapa saat terlihat si kapten dan Swiling yang sudah berada di parkiran. Di sini si kapten mengeluarkan flash disk itu dari mata boneka beruang, namun tiba-tiba Anan si polisi datang. Anan meminta si kapten jujur akan memberikan kepada siapakah flash disk tersebut. Karena ternyata sebelumnya Anan pernah memergoki si kapten sedang menghubungi seseorang. Dalam panggilan itu si kapten mengatakan kalau ia akan segera memberikan flash disknya. Pada akhirnya si kapten jujur tentang dirinya yang dari awal sudah disandra oleh Art karena mempunyai semua bukti kejahatan Art di dalam flash disk. Lalu si kapten dilepaskan dan diperintah untuk membawa lagi flash disk tersebut. Rupanya tubuh si kapten telah dipasangi bom dan jika ia tidak menuruti perintah Art maka bomnya akan meledak. Di waktu yang sama datanglah satu mobil yang langsung membawa si kapten dan juga Swiling pergi. Kembali kepada Jok yang tak sengaja melihat seorang pria mencurigakan memakai helm. Dengan cepat Jok mengejar pria tersebut yang berlari ke dalam toilet lalu terjadilah aksi baku hantam. Setelah pria itu berhasil dihabisi, datanglah Art dan pasukannya. Jelas Jok terkejut karena seharusnya Art sudah dipenjarakan oleh si kapten. Art mengatakan kalau si kapten langsung melepaskannya lagi karena itu semua adalah bagian dari strategi untuk bisa merebut flash disknya dari tangan Jok. Si kapten hanya bisa menuruti semua perintah Art sebab tubuhnya sudah dipasangi bom. Sekarang tujuan Art hanya tinggal satu, yaitu melenyapkan Jok dan setelah itu semua masalah akan selesai.
Dengan cepat, semua pasukan Art menyerang Jok dan terjadi lagi pertempuran. Seperti biasa, Jok dapat meratakan semua pasukan Art dan kini hanya tinggal Art seorang. Sebelum bertempur, Art mengatakan jika ada satu hal yang perlu Jok ketahui. Selama ini, Art bekerja sama dengan Barno, si calon wali kota sahabat dekat Jok. Barno lah yang membantu Art menghabisi keluarga Jok, termasuk menghabisi adik si bos mafia yang ada di awal film. Semua itu Barno lakukan karena dirinya ingin mendapatkan modal dari Art untuk mencalonkan menjadi wali kota. Bahkan di dalam flashdisk itu juga bukan hanya berisi kejahatan Art, melainkan kejahatan Barno juga. Mendengar hal tersebut, Jok langsung naik darah dan ia pun menyerang Art. Setelah berhasil menghabisi Art, Jok pergi dari sana untuk mendatangi Barno si pengkhianat. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh Anan si polisi dan terjadilah perduelan. Dengan mudahnya Jok dapat melumpuhkan Anan. Di sini Anan memohon kepada Jok untuk membantunya karena si kapten dan Swiling telah diculik oleh sekelompok orang. Jok pun langsung berasumsi kalau sekelompok orang itu pasti antek-anteknya Barno. Kemudian Jok membawa Anan ke markasnya. Setibanya di sana, Anan diikat di sebuah kursi lalu dipasangi bom. Jok meminta Anan agar jangan pergi kemanapun karena dia akan baik-baik saja. Jok telah menghubungi polisi lain yang akan datang ke sini untuk melepaskan Anan. Adegan berpindah kepada Barno si pengkhianat yang sedang menyekap si kapten dan juga Swiling putrinya. Tak lama ia dihubungi oleh Jok yang memintanya untuk bertemu. Barno pun sudah menyadari kalau Jok pasti telah mengetahui semua kebusukan Barno. Lalu Barno mengajak Jok bertemu di suatu tempat dan Jok tidak boleh membawa siapapun. Setelah itu dengan kejam Barno meledakkan si kapten, namun beruntung Swiling masih dibiarkan hidup. Singkatnya, Jok sampai di tempat pertemuan dengan Barno. Ia langsung disambut oleh beberapa anak buah Barno dan terjadilah pertempuran. Kemudian Jok berhadapan dengan seorang wanita tangan kanan Barno, namun tentu itu bukanlah tandingan Jok. Barno 先生曾经追随我。 Selanjutnya Jok bertemu dengan Barno, lalu Jok menanyakan di mana Swiling dan si kapten sekarang. Barno menjawab kalau si kapten atau ayah Swiling telah dihabisi namun Swiling masih hidup. Jok lanjut bertanya kenapa Barno tega mengkhianatinya, bukankah mereka sudah bersahabat dari kecil? Barno menjawab ya, namun dari dulu sebenarnya Barno selalu iri kepada Jok yang lebih hebat daripada dirinya. Ditambah Barno juga membutuhkan banyak uang untuk mencalonkan wali kota di pemilu sekarang, jadi ia memilih bekerja sama dengan Art. Kemudian Barno menantang Jok berduel dan kalau Jok menang ia dipersilakan untuk membawa Swiling kembali. 我现在是在帮你。 Di tengah perduelan, Jok menendang Barno sampai terpental merubuhkan pintu. Ternyata di balik pintu itu ada Swiling, namun tubuhnya sudah dipasangi bom. Jok meminta Swiling agar tenang saja karena ia pasti akan menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Barno kembali bangkit lalu menekan remote untuk meledakkan bomnya yang diberi waktu 10 detik. Dengan sigap, Jok melepaskan bom di tubuh Swiling lalu melemparkannya ke arah Barno dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Barno koit dengan bomnya sendiri sedangkan Jok dan Swiling masih berhasil selamat. Setelah itu, Jok membawa Swiling keluar dari tempat tersebut namun tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang. Melihat Jok yang sudah tidak berdaya, Swiling pun hanya bisa menangis.
Ternyata orang yang menembak Jok adalah tim SWAT karena mereka masih menganggap Jok adalah penjahat. Tak berselang lama, Anan mendatangi si ketua polisi dan bertanya kenapa tim SWAT menembak Jok. Anan langsung menjelaskan kalau bom yang dipasangkan di tubuhnya tadi adalah bom palsu karena Jok hanya tidak ingin melibatkan Anan dalam perduelannya dengan Barno. Bahkan Jok telah memberikan flashdisk salinan berisi bukti kejahatan Art dan Barno untuk membuktikan kalau Jok tidak bersalah. Alhasil si ketua polisi pun akan membersihkan lagi nama baik Jok. Namun masalahnya kondisi Jok sekarang sedang sekarat di rumah sakit dan kemungkinan besar ia tidak akan selamat akibat ditembak tadi oleh tim SWAT. 1 bulan kemudian memperlihatkan Swiling yang baru pulang dari sekolahnya. Ia pun dibuat sedih karena biasanya ada badut Jok yang selalu menemani dirinya. Tak lama tiba-tiba ada badut yang melambaikan tangan kepada Swiling dan ternyata itu adalah Jok. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Braimove.